Terpaksa saya ngomong begini, orang yang bisa kebenaran saya mau, orang Islam kan banyak di sini, belum tentu mau terlibat seperti ini. Nah, Ya, saya mau kebenaran saya ada duit juga, saya mau mengerjakannya. Jadi saya yang bisa lah saya anggap mengerjakan ini. Saya cuma mm, minta doa dari kalian, nggak ya, minta yang lain. Nanti pada saat di Indonesia, mungkin saya perlu, umpamanya saya panggil API, tolong dong orang-orangnya bantu jaga, atau dari grup lain, tolong dong, atau dari EPI, dari apa aja. Nah, itu nanti lain ceritanya. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير خلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu semuanya yang dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada keberujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah, beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengesahkan tentang bagaimana Bunda Mila ya mengklarifikasi tentang 2M itu, dan ada sedikit-sedikit curhatnya begitu ya sama Ustadz Reddy Prayitno. Kalau saya sih entahlah ya, saya tidak dapat menilai karena ya namanya manusia itu berbeda-beda ya. Jadi kebenarannya letaknya di mana hanya Allah saja yang tahu gitu ya. Baik kamu muslimin, demikian videonya. Fondasi sudah selesai, kita krisis. Ingat nggak 98, Ustaz? ya, Nah, ya, dolar kan dari 1.000 tuh, dari ya, 1.000 naik 2.000, naik 3.000. Begitu sampai dolar 10.000. benar, begitu dolar 3.000, orang sini bilang kita udah nggak bisa bayarin kamu lagi. Jadi kamu pilih mau di Indonesia atau mau pulang. Saya waktu itu baru nikah, baru anak satu. Saya bilang ya pulang aja dulu, nanti gampang saya nyusul gitu. Saya masih di Indonesia pada saat itu. Jadi 6 bulan dia pulang. Akhirnya anak saya yang masih baru 1 tahun ini tidak menerima ini bapaknya. Ini siapa laki-laki pulang tiba-tiba mau kasih pelukan mau apa? Jadi dia Ya, nge-reject gitu. Nah, di situ saya nangis, Ustadz. Saya nangis, saya bilang ya sudahlah. Apa yang sudah ada di sini segala sesuatu saya jual, ada yang saya sewakan segala macam. Akhirnya saya ngambil keputusan saya tinggal di sini. Nah, di sini saya mau ngapain gitu kan? Itu saya coba restoran gitu, nggak cocok karena capek sekali. Akhirnya ya memang saya biasa bisnis, dianjurkan dari salah satu orang Indonesia yang sudah tahu saya. Dia bilang, Bun buka travel. Akhir bukalah saya travel, apa namanya itu. Jadi ada pejabat, ada siapa yang dari Indonesia sini, saya mengembangkan juga seputar-seputar sini, orang-orang lokal, artis dan lain-lain seperti yang itu. ke Amerika Bunda ya. Berarti travelnya di Ya, Amerika sana. di sini, tapi saya ada hubungan sama Indonesia juga. Jadi umpamanya pejabat nih, Ustadz punya Yang kenalan ke sana. pejabat. Nah, mau ke Mm, sana. Kita hitung nih. Oke, Ustadz berapa lama nih tamunya, berapa banyak? Udah, kita langsung kerjakan itu. mm. Oh, saya punya 15 orang umpamanya. Oke, 15 orang berarti mobil besar. Nah, kita siapkan. Drivernya biasanya kalau orang Indonesia, drivernya orang Indonesia saya cari. Itu. Jadi saya juga bukan karyawan, saya bukan di sini nggak ada karyawan. Kalau karyawan itu kita harus membayar asuransi dan lain-lain. Ribet lah urusannya. Ini namanya independent kontraktor. Jadi kalau perlu kita panggil, kalau nggak perlu kita pakai. Itu seperti itu. Mm. Itu, Ustaz. Jadi saya paham nih. Jadi Bunda Bunda Mila ini kan hubungannya bukan hanya dengan orang Muslim saja. Di Nah, sana beliau itu juga dengan orang Kristen. ya, Bahkan saya juga Bunda, saya dulu debater, tapi saya hubungan dengan orang-orang Kristen baik. Bahkan dengan Rudy Yohanes musuh debat saya sampai hari ini juga bersahabat baik. Jadi kita apa itu ya harus mempunyai citra Islam yang positif lah. ya, Jangan hanya kita melihat oh ini Kristen kita nggak boleh berteman. Oh enggak seperti itu. Saya juga tidak setuju. Jadi semuanya
Jadi Bunda ini mempunyai pemikiran gini ya kawan-kawan. Kalau Bunda ini bisa masuk ke room Kristen, itu bukan Bunda ini mencari muka di sana. Saya tahu bahwa Bunda ini ingin merangkul semua, kemudian untuk menghantam Edis bareng-bareng gitu loh. Karena apa? Karena yang dirugikan itu bukan hanya orang Islam saja, Ya, tetapi orang Kristen juga. Iya, kalau sampai di Indonesia ini sampai terjadi gesekan sosial gara-gara orang satu itu kan ruginya sangat luar biasa. Bukan hanya dirasakan oleh orang Islam, tetapi yang lebih parah itu menimpa minoritas di Indonesia. Iya. Ya, jadi kalau Bunda Mila ini bisa berhubungan baik dengan Kristen, kemudian dengan Islam, jangan dicurigai. Saya juga sering bahkan bertemu darat. Dulu saya sering berdebat Bunda di Universitas Muhammadiyah itu saya berhadapan langsung ya kalau debat. Bahkan dengan pendeta Esra Soru, kemudian Muri Wali, bahkan dengan beberapa pendeta yang lain, itu saya debat langsung di forum, disaksikan banyak orang di Universitas Muhammadiyah Surabaya, kemudian di Jakarta dengan grupnya Luga Tambunan juga pernah saya debat offline, bahkan kita sewa hotel yang mewah di sana untuk disaksikan orang banyak. Apakah saya harus bermusuhan dengan Esra Soru? Kan tidak. Saya sampai hari ini juga melakukan hubungan baik dengan mereka, para pendeta, bahkan termasuk dengan yang terakhir saya debat dengan pendeta MYM yang di Jogja kemarin itu. Dan mereka sampai hari ini hubungan kami dengan orang-orang ini baik. Memang di forum kita debat, tetapi setelah itu kita menjalin hubungan sosial yang baik. Dan ini harus kita camkan ini ya, orang Muslim, jangan kita itu ingat, bukan semua Kristen itu musuh ya. Hanya 1-2 orang yang musuh itu. Jadi jangan hantam semua Kristen itu musuh. Jadi kalau Bunda Mila ini masuk ke room Kristen kemudian dicurigai macam-macam, bahkan dicap munafik dan sebagainya, itu terlalu jauh ya. Ya, saya bisa jelaskan itu. Iya, silakan Bunda. Jadi prinsip saya, karena saya kan ditinggal teman-teman saya Kristen banyak. Semua kita hubungan baik. Saya acara ulang tahun teman saya datang, ulang tahunnya saya ulang tahun datang, lebaran saya undang mereka ini. Seperti itu. Jadi hubungan kita baik. Nah, saya tidak setuju. Saya boleh nyebut nama orang nggak di sini? Silakan Bunda. Ya, saya nggak setuju cara-cara saya anggap radikal. Oke? Saya nyebut Habib Rizik, oke? Habib Rizik mengajarkan di sebelah rumah dia gereja yang orang notabennya mengatasnamakan api, tapi saya tahu itu bukan api, mungkin dia anggota, tapi sebenarnya saya nggak yakin karena saya berhubungan sama Bang Zuma, sama Bang Handi. Mereka tuh sedih ngelihat anggotanya seperti ini. Nah, orang-orang ini yang nyuruh saya bermusuhan sama Kristen. Apa hubungannya coba Ustadz? Iya. Nggak ada hubungan. Jadi yang dibawa umpamanya ada disuruh ngomong nggak masalah. Nah, kenapa mereka ini mulai tidak suka sama saya? Karena mereka kepengen apa yang akan saya lakukan, mereka terlibat. Bikin satu timbun. Ini uangnya ditaruh situ biar kita atur gimana. Saya tanya, saya dijebak waktu itu. Saya tanya, what you can do? Apa yang lo bisa bantu buat saya? Saya tanya. Otaknya di saya yang punya otak. Saya tahu kira-kira langkah saya harus hati-hati. Karena saya kan di negara sini kan. Harus hati-hati. Betul. Di Nah, sana minoritas Bunda. Hah? Di sana minoritas kita. Iya, tapi sudah mulai berkembang. Saya nggak takut. Sekarang ya. Iya. Nah, jadi mereka maunya kita bikin tim, uang itu ditaruh di situ biar mereka bisa mengelola. Makanya saya bertanya, kira-kira apa yang lo bisa bantu? Nggak bisa jawab. Saya kan diskusinya sama Bang Zuma, sama Ustaz Rafi, sama Ustaz Yusuf, sama yang lain-lain. Mereka ini pola pikirnya beda. Mensupport saya. Tapi orang-orang di bawah ini, maaf ya Ustadz, yang mungkin nggak ada kerjaan, itu kepengen uang itu diambil. Mereka yang jalani. Begitu saya tanya, kamu bisa apa? Bisa apa mereka? Coba Ustadz aja jawab. Bisa apa mereka terhadap kasus ini?
Tidak Nggak bisa. bisa. Nah, kenapa saya tambahin lagi sebelum lupa. Kenapa saya naik di Komal Kristen? Terutama Komalnya si Yuli kemarin. Hmm. Nah, itu ada alasan. Jadi dia sudah mulai melintir waktu saya di Bang Nandar bahwa ada ancaman katanya Mm-mm. terhadap penghujat-penghujat ini. Lah, saya kan takut. Saya jelaskan ke si Juli bahwa saya tidak ada pernah mengancam. Cari piti-piti saya. Saya justru selalu lembut dan baik. Tujuan saya supaya orang ini juga menerima apa yang saya lontarkan. Ya. Seperti itu. Saya jelaskan sama si Juli. Tujuan saya itu baik. Saya membantu orang-orang yang sudah kalau pulang jadi digeruduk nanti diapain supaya mereka bisa selamat, keluarganya bisa layak hidupnya juga. Nah, si Yuli bilang begini, udah Bun, jangan bantu-bantu Kristen. Ini dia oten kan, bantu aja saudara-saudara Buddha yang di pinggir jalan. Nah itu saya panas itu. Saya bilang, Yuli lo nggak usah framing. Indonesia itu mayoritas Muslim. Jadi kalau ada yang begitu biasa. Kau datang ke sini ke tempat saya tinggal, mereka pasang tenda tuh ribuan. Ya. Ini istilahnya itu homeless, orang yang tidak punya tempat tinggal. Ada orang Islam kau cari situ, saya bayar kau deh. Semua oten di situ. Jadi di mana kau berpijak, kalau kau lihat ada mayoritas agama tertentu, jangan kau framing ini agama. Karena kalau kau ke Brazil, ke negara-negara Latin lain, itu negara miskin semua, Ustadz. Iya, iya. Yang gelandangannya juga orang dia. Jadi saya sebenarnya di tempat Yuli, selain meluruskan framingan mereka terhadap diri saya juga memberi masukan bahwa kau nyaman ditinggal di negara Islam, bahwa kau dapat hiburan, dapat setiap orang Islam libur, kalian juga ada libur Natal, Isa Al-Masih, segala macam, Easter, segala macam. Nah saya di sini yang mereka mengakui negara Kristen, menurut saya bukan negara Kristen ini, karena nggak ada aturan Amerika diambil dari Bible, malah nanti saya ceritakan justru ada yang mengambil dari Al-Quran. Itu, jadi mereka kan nggak tahu. Nah, kenapa sampai seperti itu? Jadi saya tidak mau diatur. Saya menjelaskan posisi saya sama si Juli, tapi saya juga memberitahu, kau nggak bisa framing Indonesia. Kau sudah nyaman, segala sesuatu kau ada, beribadah ada. Dulu kita susah masjid itu. Pernah ada 20 tahun bangun masjid dari nol di tempat saya. Akhirnya Tuhan mengatur lain, gereja-gereja mulai ditinggalkan, mereka mulai datang ke umat Islam. Itulah mulai gereja-gereja itu banyak beralih ke mana? Ke masjid, termasuk Indonesia. Indonesia itu kita punya masjid, alhamdulillah di daerah saya, di LA, di Washington DC, di mana-mana itu banyak sekarang. Tiap kota yang besar-besar hampir kita punya masjid. Dari mana? Semua direnovasi dari gereja. Kita turunkan salibnya, kita rame-rame kumpulin uang, kita renovasi, jadilah masjid yang bisa kita bikin ibadah. Seperti itu, Ustadz. Nah, udah nih. Jadi soal Yuli udah selesai nih, saya udah luruskan. Nah, si breaking news, saya nggak tahu siapa dia. Tapi terakhir saya tahu, ini orang yang membenci Bang Zuma, yang pokoknya itulah ya, benci Islam. Ada Murtadin di situ, ada siapa. Nah, dia bikin PT dari omong-omongan saudara Muslim yang menggibahi saya, yang memframing saya, yang mengejar uang saya. Itu jelas loh. Nanti kapan saya kirim ya, kejar uang 2 miliar. Jangan sampai lewat. Saya mau tanya, uang 2 miliar itu uang siapa? Uang yayasan saya bawa kabur? Atau uangnya temannya mereka? Lah itu kan uang saya. Saya berhak mengatur segala sesuatu. Insya Allah yang saya atur ini tidak melanggar syariah Islam. Nah, dikumpulilah sama, namanya juga dia bermusuhan dua arah itu kan. Masuk saya di situ karena saya terpancing sama ada satu pokoknya soal duit lah. Saya naik ke situ. Saya justru naik di situ menjelaskan sama si Murtadin ini. Dia bilang, iya, ini yang punya bos, kok yang ngatur pembantu nih duit. Lucu banget deh, pokoknya begitu. Tapi poinnya saya di situ, saya meluruskan bahwa target saya ini bukan Kristen.
target saya ini penghujat. Ya. Akhirnya saya diterima di situ. Entah itu basa-basi entah apa, wallahu a'lam bishawab. Saya nggak tahu. Yang jelas saya naik ke mereka cuma sekali itu, dan saya di situ menjelaskan bahwa nggak ada urusan sama yayasan. Saya tidak berseberangan sama Bang Zuma dan lain-lain. Yang saya berseberangan itu oknumnya yang mencoba mengejar uang saya, entah untuk apa, dan saya harus ngikutin aturan mereka, bermusuhan, tidak boleh berteman sama Kristen dan yang beragama lain. Itu kan radikal. Saya nggak bisa seperti itu. Nah itu, sampai situ dulu kali bagaimana tuh tanggapannya. Ya. Banyak nyimpang-nyimpang nih kita. Enggak masalah Bunda. Jadi intinya gini Bunda, mungkin Bunda ini harus hati-hati ya kalau bermedia Bunda. Ya. Soalnya apa? Soalnya ucapan kita itu bisa dimultitafsir, Balik lagi. kemudian ditanggapi yang lain. Jadi Bunda itu wajib hati-hati. Katakan Bunda menyiapkan duit 2M. Jadi nggak usah Bunda langsung florkan di forum gitu loh. Jadi Ya, mungkin oh, iya. iya Itu jadi Bunda spontan waktu itu. spontan ya mungkin. Ya, spontan. Karena saya mau menanggepin si Rudy Yohanes ini ya. Saya bilang ada yang mau bantu nih. Nah, mumpung kan. Jadi biar enak gitu loh, kayak gitu. Jadi sekalian ini biar kobong gitu ya. Jadi harus siapkan 2M gitu, tambah 1M Ya. lagi. Iya, tambah 1M bang. Tapi maksud Bunda itu 2M itu kalau Edis pulang, jadi itu dari keseluruhan biaya. Melalui saya dengan kontrak yang dipersetujui, bahwa dia keamanannya tuh Dijamin. dijamin, tapi dia tetap masuk penjara, masuk sesuai dengan keputusan pengadilan. Ya. Nah, tapi ya, jadi orang-orang Kristen pun, sebentar, tapi ya, Ustaz, saya tahu. iya benar, silakan. Jadi orang-orang Kristen, orang Katolik yang juga membenci dia, tidak bisa ngegeruduk si Edis juga, tidak bisa ngeruduk Saipudin. Semua itu karena mereka support saya, terus terang aja. Mereka yang ini support saya. Saya bilang kita harus sabar, harus hati-hati, nggak bisa cepet-cepet. Karena saya di sini, saya nggak bisa ngancam-ngancam orang, dan itu tidak pernah saya lakukan. Tidak pernah saya lakukan. Lanjut, Ustaz. Jadi, Bunda. Jadi pertama, Edis ini kan sudah teriak-teriak. Tapi yang kayaknya Edis ini sekarang sudah membuat beberapa framing, diflorkan di beberapa channel-channel TikTok, bahwasanya dia saat ini sudah memegang asilum, sudah menjadi warga negara Amerika. Nah, itu kalau kita lihat itu kan bohong. Ya. Kemudian yang kedua Bunda, kalau dia katakan saat ini saya sudah beli rumah, sudah bayar uang muka DP, lah DP-nya cuman gambar uang sama tangan 2, itu kan nggak masuk akal. Kemudian proses untuk pengajuan kredit untuk warga negara asing Bunda, itu kalau di sana bagaimana Bunda? Apa semudah itu bisa membeli rumah itu untuk warga negara asing loh Bunda, belum warga negara Amerika ini? Jadi begini proses membeli rumah. Pertama kita harus punya uang muka, apalagi sekarang kondisinya. Dia lihat status kita ini apa. Ya. Nah, oke. Ketiga, dilihat kredit skor. Kecuali kita nih orang terkenal, punya duit, punya apa, artis gitu ya, duitnya banyak gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, itu kemungkinan lebih mudah. Tapi selain itu, melalui prosedur bukan berarti tidak mungkin itu. Nah, masalahnya sekarang ini bukan soal pembeliannya, tapi ini kan tipuannya. Dengan dia kan uang gampang dong Ustadz dapat dari Kristen yang nggak ngerti apa-apa kan, kirim. Buat dia hidup nyaman. Karena apa? Dia nggak hidup nyaman sekarang ini, dan dia pernah berkeluh kesah kan. Di satu pintunya dia bahwa hidupnya susah, tidak sesuai dengan yang dibayangkan, bahwa dia harus macam-macam lah. Kerjaan juga kan tidak segampang yang dia perkirakan. Ternyata kan mereka hidupnya rame-rame di situ. Satu rumah bisa 4-10 orang gitu. Karena apa? Karena ya tidak mampu. Di sini kan kalau nggak kerja mau makan dari mana? Dari pemerintah. Nggak bisa ini imigran makan dari pemerintah. Kalau dia nanti sudah sah jadi penduduk sini, nah itu dia bisa minta duit. Bisa. Nah itu prosesnya lama. Ya. Jadi gini Bunda, kita serukan nih kepada teman-teman muslim bahwasanya Edis itu nggak usah ditanggapi, kemudian nggak usah masuk ke roomnya,
Soalnya apa? Yang masuk ke sana kan rata-rata muslimnya yang ya yang mohon maaf itu ya, pengetahuan Islamnya kan masih rendah. Kemudian jadi mainan sama Edis itu, dan itu di blow up. Jadi kalau kepingin Edis itu bangkrut, nggak usah masuk ke roomnya, nggak usah bahas Edis, sepi nanti itu. Ya, benar. Jadi untuk pengajuan asilum, Edis itu kan nggak ada ancaman, Bunda. Beda dengan Paul Zhang ya, Paul Zhang sama si apa itu, Saifuddin Ibrahim ya. Ya, Soalnya Paul Zhang itu beritanya kan sampai menasional, bahkan ada menteri yang komentar, bahkan Bareskrim juga memburu, termasuk si Saifuddin Ibrahim. Saifuddin Ibrahim kan pernah merasakan penjara juga, kemudian beritanya juga waktu itu besar, bahkan juga dilaporkan ke polisi dan sebagainya. Mungkin 2 orang itu dengan bukti-bukti itu bisa diterima asilumnya. Sedangkan Edis itu sampai hari ini kan tidak ada ancaman untuk Edis itu. Ustaz, itu si Ya. Paul segala macam tuh, Paul sudah ya. Satu lagi si Metatron itu udah berapa lama tuh kasusnya? Udah lama kan? Iya, itu sampai sekarang belum mendapat asilum ya. Itu dia belum Mm-mm. belum ada. Jadi Iwan Villa pinterlah sedikit gitu loh. Nah, bertanyalah, silakan bertanya sama saya apapun yang kalian mau tanyakan gitu loh. Iya. Karena yang seperti ini nih nggak apa namanya, nggak semudah membalik Telapak jari, tangan. Mm-mm. telapak tangan, nggak bisa seperti itu. Jadi kalau mereka ini memframing dan segala macam itu, ya gimana ya Ustadz? Saya pusing juga jawabnya. Jadi intinya Bunda, itu kan musiman Bunda, seperti dulu Saifuddin Ibrahim melejit, Paul Zhang melejit. Setelah itu kan meredup juga. Kenapa? Ya, Karena tidak banyak yang ke sana, terus banyak orang yang sudah mengabaikan gitu loh Bunda. Akhirnya si Saifuddin juga donaturnya berkurang, orang meskipun dia hujat seperti apa harus gak direken gitu loh. Termasuk si Edis ini kan sekarang lagi naik daun, itu juga tidak akan lama gitu loh. Mungkin suatu ketika saya yakin di antara orang Kristen sendiri yang ada di lingkungan mereka itu suatu ketika pasti ada cekcok itu. Apalagi soal duit. Soalnya pembelian itu kan saat ini kayaknya itu rumah, katakan kalau jadi beli ya, itu pasti miliknya Edis, bukan miliknya Sofiatu, bukan miliknya Saifuddin Ibrahim. nanti ribut lagi Apalagi mereka di situ. pasti ribut lagi. Kan sekarang sudah mulai kelihatan itu si Sophie atau siapa itu, kan dia juga menggalang dana itu. Iri kan dia melihat Edis bisa dapat duit banyak, akhirnya dia iri, bikin program, bikin website itu. Sekarang bikin website itu butuh berapa miliar. Website yang kayak gitu aja di Indonesia murah itu, nggak sampai 1 juta sudah jadi itu. Saya lanjut sedikit Ustadz. Jadi sebenarnya awalnya sekali itu saya pernah naik di tempatnya si Saifuddin. Ya. Itu saya naik ke situ. Saya tuh lebih suka approach tuh dari hati ke hati, dari pendekatan gitu. Saya pengen tahu nih orang ini seperti apa yang kita bisa lakukan. Nggak perlu ribut-ribut kita track seperti saya di mana di Komal. Ini ada yang nyelet di bawah. Saya puding namanya Bunda. Nggak apa-apa. Biarin aja Bunda. Ya, saya berteman sama semua orang. Saya bisa dikatakan internasional lah. Saya diaspora di sini, saya mewakili. Insya Allah akhlak saya, tingkah laku saya, apapun yang saya ucapkan tidak melanggar syariah Islam. Insya Allah itu saya jaga. Malah saya mengajak teman-teman saya yang oten, yang umpamanya baru mau beli rumah atau apa, begitu kita masuk kita kasih tahu, loh kenapa nggak ada bidi itu semprotan buat cebok. Kan sekarang banyak. Saya bilang kenapa nggak ada ini, coba deh kamu pasang, kan nggak mahal, berapa $100 doang. Pasang pasti enak, pasti bersih, dan kita kalau datang tuh nggak pusing kan mau nyari mau wudhu atau apa. Bener, dia pasang, dia ikutin. Rumah mulai nggak pakai ini, kalau punya anjing mereka cuma taruh di pekarangan. Jadi hal-hal akhlak seperti itu saya rasa itu bisa membalikan hati mereka dari kebencian menimbulkan cinta karena perangai kita. Kita anggap aja diri kita duta. Kita anggap aja kalau kita sayang nggak berkerudung, nah itu mungkin orang nggak tahu siapa saya. Kalau saya berkerudung, saya di supermarket lihat nenek-nenek dorong kereta. Begitu saya berkerudung, hati saya terenyuh ngelihat itu, kita bantuin.
dia pasti lihat ini orang kok pakainya beda. Berarti ini orang Islam. Makanya Islam di Amerika dan luar negeri ini tumbuhnya pesat. Banyak sekali. Nah, saya balik lagi ke Saifuddin tadi ya. Jadi dia ini udah tua kan sekarang saya lihat. Ya. Dan dia itu begitu saya naik tuh kelihatan kayak hatinya itu sedih gitu loh. Seperti itu. Gimana Abi? Saya panggil Abi malah sampai. Gimana Abi sana? Iya nih Bun, susah Bun. Sana kan murah saya bilang itu daerahnya itu mana panas. Iya panas banget Bun, saya katanya gitu. Memang murah di sini, tapi ya nggak enak. Ya udahlah, nanti jalan-jalan sama saya jemput, kita makan. Saya bilang gitu. Benar, kita makan, kita di pinggir pantai dekat saya, nggak perlu pusing-pusing panas-panas. Ya Bun, suatu saat kita pasti duduk makan katanya gitu. Tapi belum bertemu Bunda ya? Belum sempat bertemu karena udah kebalang kasus ini dia benci lagi sama saya. Jadi approach. Tapi nggak apa-apa lah, mungkin memang ini udah takdirnya mungkin. Tadinya begitu maksud saya tuh, saya mau ajak mereka cara baik-baik, bukan mau mengajak dia lagi pindah, itu urusan dia. Tapi paling nggak mempertanggungjawabkan. Itu Ustadz, demi Allah nih kalau di pikiran saya, kalau mereka ini mempertanggungjawabkan apa namanya tuh perbuatan mereka dan kita terima dia baik-baik, kita bisa masukkan dia ke bui. Wah Ustadz, mungkin nama saya juga naik mungkin ya. Tapi yang jelas Indonesia yang saya pikirkan sama Islam ini loh Ustadz, kita nih benar-benar lagi satu-satunya negara yang belum tersentuh sama Amerika, terus terang aja. Itu saya nggak tahu ya pikiran-pikiran mereka ini apa karena mereka memang karena nggak punya kerjaan jadi ngelihat uang 2 miliar ini terpaksa nih Ustadz saya ngomong begini, ngelihat uang 2 miliar ini jadi silau, jadi mau ikut serta. Kalau mereka memang di luar pergerakan ini mereka ikut serta, saya libatkan, pasti saya libatkan. Gak apa-apa, saya ajak sama-sama, kan makin banyak orang sebenarnya makin enak juga kan, kan? Nah tapi karena mereka di Indonesia, ada yang di daerah yang mungkin berkendaraan juga susah, untuk apa? Itu saya pikir mereka nggak capable, nggak punya kemampuan apa-apa, makanya timbullah hate speech namanya di sini tuh. Saya dibilang ini, apalagi yang aku Ustadz, maaf ya Ustadz, yang aku Ustadz di TikTok, saya nggak bisa terima begitu aja Ustadz. Kalau saya tahu backgroundnya nggak benar, buat saya satu Ustadz itu punya jamaah panjang, punya penggemar bukan cuma di sosial media aja, tapi dalam kehidupan sehari-hari memang dia panutan. Lah kalau sudah maki-maki semua orang yang naik, karena saya lihat Kristen yang naik, ada juga yang baik-baik. Bang Zuma aja sebagai panutan saya lah sedikit ya, karena sudah ini. Lagi dia juga nggak begitu, dia pilih-pilih. Kalau penghujan ya dia maki habis sampai diturunkan dan segala. Tapi kalau baik diajak diskusi, makanya banyak mualaf. Lah kalau kita apa namanya tuh menconokkan halak yang nggak bagus, apalagi sisanya buat kita, benar nggak? Betul Bunda. Saya dulu dari Kristen Pantai Kosta Bunda. Sampai kuliah itu saya masih Kristen. Kemudian bahkan saya sekolah Alkitab ya, dulu kursus. Saya dulu satu gereja dengan Paul Zhang Bunda di GPPS Surabaya. Jadi kenal baik itu ya? Kenal baik. Bahkan Paul Zhang itu sebelum ke Jerman Bunda, itu 2 minggu sebelum ke Jerman itu ketemu dengan saya 3 kali di Surabaya. Masya Allah. Bahkan saya waktu itu langsung dipertemukan dengan donaturnya langsung. Itu pertemuan yang terakhir dengan saya diundang sendiri, saya datang. Kemudian di situ sudah ada 4 orang, 1 orang Jerman, tapi orang Jerman ini bisa bahasa Indonesia. Kemudian 3 orang, dan dia ngomong, ini Pak Edi yang dukung saya ke Jerman. Kalau Pak Edi saat ini mau murtad lagi, ayo berangkat bareng. Kalau perlu istrinya dibawa, anaknya dibawa. Waktu itu beliau tanya kepada saya. Dia sekarang sudah kumpul keluarga dia. Oh, yang belum kumpul udah. Si Metatron. Iya. Iya. Kemudian waktu itu saya ditanya, Pak Edi di yayasan mana? Waktu itu saya belum mendirikan At-Tauhid ya. Saya dulu masih bergabung di yayasan AWF, Abdullah Wasian Foundation. Ditanya, gajinya berapa? Wah, nggak dapat gaji, yayasan sosial, kita kerja lillahi ta'ala, tak bilang gitu. Lah ngapain kamu di situ nggak dapat duit, susah-susah, ikut saya.
Kamu berangkat, istrimu dibawa, anakmu berangkat, nanti insya Allah nanti di sana dijamin katanya. Ini donatur ini ketemu dengan saya langsung waktu itu 4 orang. Bahkan Gila ya. foto-fotonya masih ada, cuman foto yang dengan donatur itu hilang. Waktu itu HP saya kereset hilang. Tapi yang jelas ajakan seperti itu ada, Bunda. Kemudian yang kena itu 2 orang, Bunda. Yang satu itu Pak Yudi Mulyana, beliau itu orang Depak. Kemudian yang satu Ali Makrus. Ali Makrus itu juga kena. Waktu bertemu dengan saya, Pak Urzang juga menemui Ali Makrus. Ali Makrus itu dulu satu yayasan dengan saya di AWF. Dulu Ali Makrus itu juga ujater. Waktu dia masih Kristen, yang terkenal itu dia mengatakan air zam-zam itu berasal dari PDAM. Kemudian Ali Makrus kan hujat itu luar biasa waktu jadi pendeta itu. Masih videonya masih ada itu. Kalau di googling di YouTube itu masih ada itu Ali Makrus. Kemudian Ali Makrus setelah dibaptis sama Paul Zhang, baptisnya dikirim ke saya. Pak Edi, ini Ali Makrus sudah tak murtadkan. Karena duit, Bunda. Karena Pak Ali Makrus kan butuh duit. Ya. Kemudian Ali Makrus disuruh ke Bali. Disuruh transit dulu di sana, nanti dikirim ke Amerika. Dilalahnya waktu di Bali meninggal, Bunda. Masya Allah. Jadi waktu udah murtad, sudah dibaptis ulang itu. Kemudian si Yudi Mulyana juga sama, setelah dibaptis beberapa bulan kemudian juga mati. Tuh, kan. Tapi Bapak Yudi Mulyananya itu sebelum meninggal beliau masih sempat telepon ke saya bahwa saya masih Islam, Pak Edi, bahwa bahkan tak suruh baca syahadat dia masih mau, bahkan anaknya hafid, perempuan, cantik, pinter anaknya. Itu juga menuntun ayahnya waktu mau meninggal. Bahkan Bapak Yudi Mulyana itu memang sudah dibaptis ya, tapi mungkin hanya butuh duitnya saja. Kemudian setelah meninggal Bapak Yudi Mulyana itu akhirnya dimakamkan secara Islam. Karena apa? Karena malamnya waktu dia masih sakit itu cerita ke saya bahwa dia masih Islam, bahkan tak suruh baca syahadat mau. Kemudian disaksikan keluarganya sholat, hampir tiap waktu itu sholat. Dan putrinya itu ikut di belakang, meskipun ayahnya sakit, sholat dengan keadaan tidur dan duduk ya. Jadi Bapak Yudi Mulyana yang dulu kerja di Depak, dulu itu Bapak Yudi Mulyana itu aslinya pertama Kristen. Ya. Kemudian masuk Islam, kerja di Depak itu jadi humas Islam. Ya. Nah setelah dia dibaptis. Tahun-tahun berapa itu, Ustaz? 2 tahun yang lalu kemungkinan ya, lupa saya. Baru-baru. Oke. Iya, Bunda. Oke. Jadi ya seperti itulah. Jadi pergerakan mereka itu memang luar biasa. Husnul khotimah. Ya. Ada aja doa kita yang dijabah husnul khotimah. Ya. Ada aja doa kita yang dijabah Allah. Makanya kita kalau saya tambahkan, ya Allah Tuhanku, minta husnul khotimah, minta jangan mati kafir, jangan mati yasin, walaupun ini. Nah, jadi apa yang kita ucapkan sehari-hari, insya Allah tuh dengan gampangnya. Umpamanya jatuh. Saya enggak kebiasaannya buat ya Rasulullah. Jadi seolah-olah memang ada penyanggah gitu loh. Nah itu kebiasaan kita kan. Jadi kalau kita udah biasa seperti itu, insya Allah waktu akhir juga datang setan sama malaikat. Ya apa namanya, makanya orang kadang-kadang katanya, oh pindah Kristen gara-gara mimpi. Saya mah geli banget. Kemudian yang terakhir, ini baterai saya tinggal 10%, Bunda. Terakhir Bunda mau tanya saya untuk biar Bunda klarifikasi juga, yaitu masalah Bunda hanya cari popularitas untuk menaikkan follower. Jadi Bunda itu hanya pura-pura menjanjikan 2M dan sebagainya. Mungkin Bunda bisa jelaskan itu, Bunda. Jadi begini, saya tuh orang yang tidak pura-pura, dan kalau saya ngomong A saya pertahankan. Oke? Banyak nanti offline aja saya kasih tahu kasus-kasus orang yang nyelewengin ini, dan saya minta dia mempertanggungjawabkan kembali ke sini, karena itu uang yatim, uang apa gitu seperti itu. Nah, masalah pansos, saya sendiri itu belum pernah tahu arti pansos itu apa. Terus terang. Nah, kalau mencari follower itu benar. Saya memang cari follower. Kenapa? Karena seperti Bang Zuma juga bilang, Bunda Mila ini cari follower supaya nanti algoritmanya kebaca sama di sini. Jadi kalau saya live, saya cari konten, contohnya kemarin berbicara dengan angklung. Nah, saya lagi
Kemarin kan saya terbang sama teman-teman ke kota lain, San Francisco. Itu ada Hari Angklung Dunia. Oh iya. Saya Di pemain sana angklung. bisa main ya Bunda? Pemain angklung. Saya Iya, ini iya. termasuk orang yang membudidayakan apa-apa yang ada di Indonesia. Saya juga penggemar batik. Saya bukan membuat batik. Jadi kalau ada batik yang hampir punah dari Solo, dari Pekalongan, saya punya pembatik di Tegal yang mereproduksi ulang. Nah itu saya ambil, saya bawa sini. Itu tujuan saya apa? Melestarikan. Jadi udah ada yang 150 tahun tuh batik saya. Nah nanti kapan-kapan kita iniin lain cerita. Jadi masalah uang itu ada. Sampai kemarin itu sampai 3 orang yang saya live. Jadi kalau kalian nggak percaya saya, kita lihat mobil saya aja. Mobil saya sebutkan type-nya Lincoln Navigator 2024. Kalian cek di Google berapa harganya. Kan itu kan umum bisa cek. 125.000. Kalau di kurs ke rupiah 2 miliar. Nah itu aja dulu jadi jaminan saya. Bahwa saya uang itu ada di situ. Dan mereka tidak perlu meributkan uangnya di mana ini apa. Karena itu nggak akan keluar cash 2 miliar ke orang. Itu kan operasional. Dari beli nanti saya beli tiket, dari nanti penjagaan. Emang mereka mau jaga di kalau nggak ada uang bensin dan lain-lain. Pengadilan, lawyer harus dibayar, pengacara. Ya kan? Itu operasional seperti itu. Jadi kalau masalah follower, itu saya kemarin itu sudah mulai bergerak mencari pelangi, gereja-gereja pelangi. Sudah ketemu 2, saya masukin ke PT saya. Nah yang seperti itu kalau follower saya cuma 100, mana bisa Ustadz? Iya, Mana iya. bisa orang-orang lihat? Diremehkan nanti. Nah, dengan follower kita banyak, insya Allah saya kan muslimah. Apa yang saya siarkan di PT mengenai makannya saya, mengenai sate Padang, nasi bungkus dan lain-lain, itu semua untuk Indonesia dan untuk Islam. Selain untuk diri saya sendiri. Seperti itu aja, saya nggak bisa apa-apa lagi tuh. Ternyata apa yang saya canangkan sekarang ini benar. Angklung saya promosiin, viral. Ya kan? Ketemu dubes baru, viral. Nah, nanti ini insya Allah kalau ada siapa lagi pejabat yang mau berdiskusi sama saya yang saya dekat, akan saya masukkan lagi. Nah, yang begitu-begitu kalau kita nggak di sini, tidak mengalami sini, nggak akan bisa. Saya mau share, saya mau berbagi sama kalian-kalian. Mau ngelihat, oh pantainya Amerika seperti ini. Mudah-mudahan Indonesia bisa lebih bagus lagi, bisa apa. Oh ini gunung tuh nggak boleh digundulin. Takut banjir, takut apa. Itu kan sebenarnya sebuah contoh. Tapi kan saya manusia biasa Ustaz. Saya nggak bisa menggelontorkan sekaligus. Itu bertahap semua itu. Seperti itu aja saya rasa. Iya, baik Bunda. Jadi saya tahu ini, Bunda ini memang tujuannya mulia ya sebetulnya. Jadi untuk kawan-kawan muslim nggak usah terlalu mencurigai Bunda. Wong itu duitnya Bunda, mau dipakai apa ya terserah Bunda lah. Jadi Bunda itu mau nyiapkan 2M, 3M itu untuk akan datang kalau Edis mau pulang gitu loh. Ya. Tapi kalau Edis itu nggak mau pulang, apa Bunda mau nyewa pemburu gitu kan nggak mungkin. Ya. Karena itu akan melanggar undang-undang Amerika, nggak semudah itu ya. Jadi teman-teman kalau berpikir Bunda Mila ini nyiapkan duit segitu besar untuk membayar pemburu-pemburu, untuk menyewa apa itu tuduhan yang lain yang lebih sadis-sadis itu enggak ada pemikiran seperti itu. Jadi Bunda itu ya namanya orang mempunyai angan-angan, mempunyai cita-cita kan nggak apa-apa. Kalau Edis mau pulang tak bandani kamu pulang gitu loh. Tapi Daripada keselamatanmu juga terjamin. nah gitu, tapi cara-cara yang nggak benar. nah Gitu. tapi kayaknya itu sulit Bunda kalau suruh pulang sendiri. Itu dia. Nah itu yang saya takutkan. Dia nanti dipulangkan sama imigrasi karena dia buat kesalahan. Pertama Nah, karena itu. dia keluar di sini. Nah itulah yang saya cari supaya apa? Semua mendapat manfaat. Kita sebagai Muslim, sebagai negara Indonesia, dan dia sebagai manusia. Di situ jangan sampai habis dia di iniin. Terlalu gampang berarti. Ya kalau sampai habis begitu. Saya mau dia betul. menikmati Kalau hari-harinya dia di penjara. Saya mau mereka betul, menikmati.
Kalau dia pulang sendiri susah, apalagi kalau hanya duit 2 M, waduh, dia lebih banyak katanya 5 M gitu. Edis katanya. Aja kan. Tunjukin rekening korannya kalau Iya, dia memang nggak itu kemana-mana. bohong mungkin ya. Ya, Jadi tapi kita yang yang jelas, penting Indonesia, Ustadz. Harga iya, mati NKRI betul. berdampingan sesama orang yang tidak menghujat kita. Dan Iya, Islam terus berkembang. Islam ini iya, banyak powernya itu harus kita push lagi, Ustadz. Harus kita canangkan lagi. Ini iya, hebat nih, Islam bisa mendamaikan orang-orang yang even menghujat dengan iya, hukum yang adil. Kita bisa iya. laksanakan itu. Seperti itu aja. Apalagi Bunda kan kenal dengan para pejabat, mungkin saja Ya, ini, apalagi dia kan sekarang mumpung dia masih belum jadi warga negara Amerika, ya, mungkin saja gitu loh kita kerjasama dengan polisi istimewa lah, polisi antar negara kan ada itu antara Amerika dan Indonesia juga punya kerjasama kan, kita Interpol dan salah satu, sebagainya. tapi nggak bisa semuanya saya apa Wujud namanya ucapkan kita itu kan, sebutkan di sini. iya Nah, itu nggak kan bisa rahasia itu. Jadi masa rahasia. rahasia mau disebutkan di umum, itu bukan rahasia lagi namanya, Yang apalagi. lucunya Ustaz, satu hal lagi, yang lucunya ada konten kreator dari pihak Muslim, dia sengaja mau mewawancarain saya Mm-mm. supaya rame kan cari duit. Saya bilang, oh kau Tujuannya cuma tugas apa gitu loh. ya Lah Bunda mau Bunda cuma Mila cari mau konten. dipenjarakan ngapain gitu loh. Wong Bunda yang punya duit kok mau mau dikasih atau enggak itu terserah lah. Ya. Jadi Jadi, ya itu tadilah duit Bunda ini bahaya tadi, Ustaz. Duit ini betul. bahaya Ustaz. Bahaya Ustaz. Aduh. Duit orang aja dia mau atur-atur coba. Duit orang aja dia mau atur kemana duitnya. Ya, soalnya kita kaget Bunda. Waktu itu saya juga menonton gitu loh. Bunda langsung bilang, "Tak siapkan 2 M." Saya juga mikir gimana ya caranya mulangkan Edis langsung dikasih duit gitu. Terus siapa yang berangkat gitu loh. Bukan. Nah itu dia kan Ustadz juga berpikiran seperti siapa yang berangkat. Nggak ada yang bisa berangkat. Visanya tuh susah sekali. Apa yang mau diomongin? Iya, iya betul. Tapi orang Kemud yang maaf sedikit. Jadi terpaksa saya ngomong begini. Orang yang bisa kebenaran saya mau orang Islam kan banyak di sini. Belum tentu mau terlibat seperti ini. Nah saya ya, mau kebenaran saya ada duit juga. Saya mau mengerjakannya. Jadi saya yang bisa lah saya anggap mengerjakan ini. Saya cuma minta doa dari kalian, nggak ya, minta yang lain. Nanti pada saat di Indonesia, mungkin saya perlu, makanya saya panggil API, tolong dong orang-orangnya bantu jaga, atau dari grup lain, tolong dong, atau dari EPI, dari apa aja. Nah itu nanti lain ceritanya, seperti itu. Nah si ya. Rudi, kita tambahin sedikit lagi, si Rudi Yohanes. Kalau dia memberi informasi yang penting, yang benar-benar penting yang bisa saya manfaatkan, nggak salah juga kan saya kasih. Tapi anu Bunda, untuk orang di luar Islam, Bunda jangan terlalu percaya dulu. Ya iyalah, iya Kenapa? pastilah. Karena baik mereka itu kan ya seperti yang dikatakan di dalam Al-Quran, sebetulnya mereka nggak ada persatuan sama sekali. Ini jahat mulutnya Jadi nih ya. Hus kena betul, suap jadi katanya gitu. Ustaz, hus kena suap. Kalian mau biar lihat saya mesti kasih apa biar nih sama sajalah, Ustaz? biar Anak sajalah, atau nggak apa? usah direken Bunda. Iya itu dia. Jadi biarin sajalah. Jadi Aduh. untuk rekan-rekan Muslim ya jangan langsung memojokkan Bunda. Bunda itu punya cita-cita baik ya. Tapi karena Bunda itu orangnya lugu, langsung diomongkan di depan, itu kan semua orang terkaget-kaget. Harusnya Bunda mengerem lah, jangan langsung diobral seperti itu, nanti malah orang jadi kaget, malah Emosi, bingung. biasa emosi Ustaz, emosi. Sebetulnya itu kan Emosi. mau mancing orang Kristen itu supaya kaget itu, tapi ditanggapi bermacam-macam, bahkan Bunda malah dimusuhi orang Islam sendiri. Ya, Maunya langsung Bunda tumpuk 2 M di depan meja, langsung dikirim ke Indonesia. Wis siapa yang nanti yang berangkat gitu loh. Itu kan jadi membingungkan juga. Kecuali iya. kalau Edis itu masih di Indonesia, tuh gampang kita datangi ke rumahnya rame-rame, kita angkat gitu bisa. Kayak anak Tapi bakat karena kemarin. dia ada di Amerika, jadi kita harus taat dengan hukum di sana, nggak sembarangan kita mau memegang orang. Bahkan Saifuddin Ibrahim saja yang katanya sudah didatangi polisi, itu polisinya pulang dengan tangan hampa kan, nggak bisa nyeret Saifuddin pulang. Nggak bisa langsung, ya benar. Kecuali ada kerjasama Interpol ya antara Indonesia dan biasanya Bunda untuk kejahatan-kejahatan
korupsi yang melibatkan keamanan negara itu baru Interpol gerak. Tapi kalau hanya untuk penghujat-penghujat kecil-kecil gitu nggak ada efeknya itu. Belum lah ya. Belum, iya, kecuali kalau dia bisa menggerakkan gerakan yang bisa membuat orang wah seperti apa gitu ya. Tapi mereka itu kan hanya kecil itu, hujater-hujater kecil-kecil semacam itu. Seperti Edis itu kan nggak ada apa-apanya. Ilmunya Jadi Ustadz, ilmu ya lanjut dulu. ilmu dia juga nggak ada apa-apanya Bunda. Jadi Edis itu sudah lama ketemu dengan saya itu sejak zaman Facebook. Sejak tahun 2000-an itu sudah ketemu dengan saya. Edis ini nggak pernah sekolah teologi. Makanya begitu dia ngomong soal teologi Kristen, kocar kacir dia. Apalagi pemahaman Edis ya, untuk teman-teman Kristen saya beritahu, saya itu teman lama dengan Edis. Edis itu pemahamannya adalah Mesianik Unitarian. Nah, Jadi Edis itu mempunyai pendapat bahwa Yesus bukan Tuhan, benar. Bahwa Yesus punya Tuhan itu benar. Itu keyakinan dari Kristen Mesianik Unitarian. Jadi untuk kaum Kristen semuanya, jangan terkaget-kaget. Edis itu sudah ketemu dengan saya. Bahkan dulu debat lama dengan saya di Facebook. Saya tahu persis pemahaman Edis. Edis itu bukan saksi-saksi Yehova, tidak. Edis itu adalah dari Unitarian Mesianik. Kenapa? Karena dia condong dengan ajaran-ajaran Yahudi. Bahkan rambutnya dulu dikuncir di depan seperti orang Yahudi ortodok itu. Karena dia apa? Keyakinan Edis itu bahwa Yesus itu bukan Tuhan sampai hari ini. Bahkan dia WA ke Rudi Yohanes terakhir itu kan masih mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Dan itu tidak berubah. Di hatinya itu nggak bisa dirubah bahwa dia sampai hari itu mengakui bahwa Allah itu Allah Bapa itu yang nomor satu, Yesus itu nomor dua. Jadi nggak ada Trinitas. Makanya begitu Edis cerita soal teologi Kristen kacau. Soalnya apa? Dia nggak pernah sekolah teologi. Izin Ustadz, saya tambahin lagi. Ya. Ustadz kan kenal Ustadz Wafi kan? Nah, Kenal. dia ini kan mengarang buku. Saya nggak apa-apa saya spill di sini biar saya luruskan juga. Karena ada simpang siur, masalah uang juga ini soalnya. Lucu banget. Jadi Ustadz sudah lama bikin buku, dibantu sama seorang apologet yang ngerti bahasa Ibrani buat terjemahin sedikit-sedikit apa itu. Nah, sudah lama buku ini terlantar karena nggak ada yang jadi donatur. Oke, nah akhirnya ketemulah saya sama Ustadz Wafi. Ustadz Wafi ini kan yang memperjuangkan nasab Rasulullah kan, viralnya dia. Akhirnya dia ngomong sama saya gini. Saya bilang boleh, keperluannya 50 juta. Oke, Ustadz saya sebut di sini 50 juta. Nah, saya bilang tapi saya minta keuntungan dari hasil. Bun, kalau baru-baru gini jangan banyak-banyak. 10 juta aja, oke, nggak apa-apa 10 juta. Tapi gini, jadi 50 plus 10 ini, apapun yang terjadi Ustadz, kalau Ustadz bawa terus untuk nanti kelanjutan buku-buku yang lain, seperti itu. Jadi uang itu sampai sekarang, walaupun rekanan Ustadz Wafi ini mengundurkan diri, mengembalikan uang saya 25 juta, dipotong sama ongkos ke sini. Tetap uang itu sampai detik ini, sampai kita ngomong ini, uang itu masih di Ustadz Wafi. Berapapun jumlahnya, kalau nggak salah 50 tambah 5 juta, yang 5 juta belum dibayar sama orang itu. Jadi masih di situ. Nah, itu bisa nggak dibilang hibah? Bisa dong. Jadi saya taruh uang di situ, saya biarkan di situ buat amal jariah saya. Seandainya nanti ada buku-buku lain yang bakal diciptakan, nilai uang saya itu di situ nanti buat nanti percetakan, buat nanti memberi untuk ISBN-nya atau apa-apa. Nah, itu dipermasalahkan sekarang nih Ustaz. Katanya saya meras. Meras bagaimana? Coba kalau uangnya aja belum saya terima. Saya tidak menerima sepeser pun uang ini. Bukunya udah mau laku, tinggal sedikit lagi. Seperti itu Ustaz. Yang bilang memeras siapa Bunda? Ada, namanya Jibril di situ, dia bikin konten. Si Bunda Mila itu meras Ahimoto katanya gitu. Lah, uang saya yang mendanai, Ustadz tahu dari pendanaan uang itu masing-masing Ustadz Wafi itu berterima kasihnya tuh sampai nggak ketulungan. Terima kasih Bun. Dengan uang hasil ini 2000 X4 kita cetak. 2000 Ustadz.
Masing-masing mendapatkan keuntungan 60 juta mereka. Coba. Itu Saya itu dibilang meras seperti itu. itu pinjam atau gimana, Bunda? Loh, saya nggak meminjamkan. Saya memberikan uang itu khusus untuk Ustadz Wafi bikin buku. Hmm. Tapi saya tidak mau diganggu buat yang lain. Jadi saya tetap minta keuntungan supaya apa? Uang di akun itu bertambah banyak. Jadi nanti kalau ada buku ternyata ada 2 keperluan lain, buat buku, website, buka urusan. Pokoknya urusan inilah, urusan publikasi. Uang itu bisa dipakai. Kalau ada keuntungan masuk ke situ. Buat nanti kalau sudah banyak, mungkin bisa bantu buat yayasan, buat bantu mungkin dari pihak lain membutuhkan, atau saudara kita mungkin ada anak yatim, ada apa, apapun penggunaannya, tidak akan kembali ke saya uang itu. Ingat itu, uang itu tidak akan kembali saya, itu perjanjian di awal. Kalau ada sedikit pemberitaan, oh ini pemerasan, itu bohong semua. Itu orang hasut namanya. Orang cuma iri, saya bisa, karena saya bilang sama Ustadz begini, sama Ustadz Wafi. Saya mau uang ini dipakai memang untuk kebutuhan buku, kalau nanti berkembang lain lagi ceritanya. Jadi tidak akan kembali ke saya, tetap di situ. Tapi saya mau nama saya masuk di buku itu. Jadi alhamdulillah nama saya di situ, Ustadz. Kenapa saya masukkan? Mana tahu suatu saat anak cucu saya nanti di Indonesia bisa ngelihat, oh ini nenek moyang saya pernah ada menyumbangkan sedikit dana untuk kepentingan Islam. Bagus bukunya, Ustadz. Nanti mungkin kalau masih ada saya minta tolong mereka biar saya yang Wafi itu dulu satu yayasan, Bunda, dengan saya, Bunda. Ya, itu dia. Nah. Jadi saya tahu persis. Jadi ya udahlah, pokoknya sekarang dia yang membantu saya mengamankan ini amal jariah. Bukunya sudah terjual, sisa sedikit. Karena apa sisa sedikit ini? Orang yang megang sebagian ini tidak punya jemaat. Terwafi kan jemaatnya banyak. Jadi setiap dia berdakwah, dipanggil apa, dia tenteng-tenteng itu buku. Nah sekarang saya tanya sama Ustadz, kalau nenteng-nenteng dari Jawa Timur ke Jakarta 200-400 buku tanpa ada fasilitas untuk transportasi, kira-kira bisa jalan nggak nih buku? Iya. Nah nggak bisa kan? Tak bisa. Di luar itu saya juga yang mendanai untuk kelancaran buku ini. Masa dibilang saya memeras? Apa coba? Itu namanya kan iri, Ustadz. Saya ini terlalu cepat naiknya, itu masalahnya. Terlalu cepat ini, belum ada setahun sudah coba cari buku, belum ada setahun sudah ngobrol sama Kodondi. Saya juga walaupun tidak banyak, saya support perjuangannya. Dia juga bahagia. Nah satu hal lagi, Ustadz Nababan. Ustadz Nababan ini teman saya dari belasan tahun yang lalu. Dari baru dia mu'alaf. Dia ke Amerika sama satu lagi, Hori dari Padang atau Pekanbaru, sama-sama mereka ke sini. Nah, sebagai seorang mu'alaf, saya support. Sudah bertahun-tahun nggak datang, kemarin datang. Saya jamu dong, teman saya jamu. Kita berbicara khusus untuk poligami ini, berbicara meluruskan apa yang beredar sekarang. Lucu banget. Satu lagi ustadznya Bukhari Muslim. Bukhari Muslim itu ustadznya Istana. 2 periode, zamannya SBY dan zamannya Jokowi. Zaman Jokowi kayak separuh karena ada perselisihan. Tapi ilmunya banyak, dia support saya juga. Kita ngobrol di sana, kita membahas soal keislaman di Amerika dan Ustadz Nababan gitu juga. Nah, begitu kemarin saya kepikiran, Ustadz Wafi saya kenalkan. Berkenalanlah mereka melalui TikTok. Ustadz Wafi saya undang live, saya live. Ustadz Nababan di mobil saya, Ustadz Bukhari juga saya kenalkan. Nah, dari perkenalan ini timbullah Ustadz Wafi dibawa ke MUI. Dan waktu acara API, Ustadz Wafi mengundang Ustadz Nababan. Wah, sukses acara API kemarin. Ada Ustadz Nababan, terus yang lain-lain. Sampai akhirnya mereka menginap di puncak, rame-rame. Ustadz Nababan ini tidak selesai-selesai ngomongin saya. Bunda Mila tuh hebat, Bunda Mila itu teman saya, Bunda Mila itu pendakwah muslim. Apalah omongan dia yang itu. Nah itu juga mungkin menimbulkan kesenjangan, menimbulkan irinya mereka atau apanya. Nah itu baru satu yang saya kenalkan sama mereka, Ustadz Nababan. Banyak lagi. Bagaimana kalau saya bisa membawa Pak Menteri, umpamanya Pak Nazarudin. Saya satu grup WA mengenai tadabur, mengenai segala macam itu.
Nah, kalau umpamanya seandainya saya bisa bawa mereka ke itu tambah hasut Iya. lagi nanti. Jadi saya Iya. pelan-pelan, saya nggak jor-joran memperkenalkan orang-orang yang saya punya ke orang-orang yang saya belum bisa 100% percaya. Pelan-pelan insya Allah kalau mereka Betul. bagus, mereka baik, mau saya, nggak Siap. apa-apa. Iya. Untuk Ustadz Nababan Ya. itu kebetulan juga akrab dengan saya, Bunda. Jadi Nah, dulu di cobalah Jakarta bercerita. sering ketemu. Coba bercerita. Nah, sekarang dia Iya. punya pesantren 6 tuh. Iya, saya pernah ke sana juga itu pesantrennya. Nah, jadi Ustadz kita ini, maaf bukannya merasa level tinggi atau apa, yang otaknya masih bisa waras lah. Yang hasut tuh kita buang jauh-jauh. Jangan sampai iri dengki itu merusak otak kita sehingga membenci seorang yang sebenarnya tidak harusnya kita benci. Harusnya Iya, kita iya. support. Ini Jadi- misi ini kalau bisa terlaksana, kan yang dapat nama orang Islam. Saya pasti bawa nama yayasan, namanya yayasan Ustadz, nama yayasan siapa lagi, siapa-siapa yang memang saya anggap itu capable untuk membantu saya. Kalau kayak gini caranya kan saya jadi ikut menggibah juga Ustadz, memperjuangkan hak-hak saya. Ya toh? Iya. Aduh, ampun. Jadi untuk masalah Bunda, jadi untuk kawan-kawan Muslim ya, tolong diletakkan sesuai porsinya. Jadi Bunda itu nggak usah dipojokkan segala macam, apalagi soal duit. Duitnya itu duit Bunda ya. Jadi mau dipakai apa itu terserah Bunda. Kita nggak usah ikut-ikut lah. Kalau Bunda itu Ustadz, izin sedikit, ada nggak yang Iya. mau ngasih Ustadz atau orang yang nggak kenal ini 60 juta, ada nggak? nggak ada lah. Ah, jadi dengan penjualan itu kita menikmati hasil rezeki dari seseorang yang tidak minta balas budi, cuma minta disiarkan saja. Oh, Bunda Mila perlu follower dan lain-lain. Itu saya rasa sesuatu. Kalau dia mengingkari apa yang sudah saya buat, saya bilang sudah selalu. Tangan saya cuma 2. Saya tidak bisa. Saya nggak mau sakit hati. Saya tidak pendendam. Tapi saya selalu meminta tangan Allah. Tangan Allah menjabah orang-orang ini. Itu aja doa saya, Ustaz. Insya Allah, Iya, lanjut. Bunda. Baik. Jadi pesan saya ya kepada umat Muslim, berhentilah menghujat Bunda, apapun itu. Jadi Bunda itu sebetulnya punya misi untuk mendamaikan Indonesia. Ya kalau istilahnya di perumpamaan itu Bunda itu ingin memegang ikannya tanpa airnya itu keruh. Jadi bisa memegang ikannya tanpa memperkeruh airnya. Tapi memang cara Bunda itu ya itu ya sulit. Katakan Edis, kamu mau tak pulang tak kasih duit. Nah, itu kan susah. Jadi, tapi Bunda ini tadi bilang bahwa Bunda itu channelnya banyak, orang-orang penting juga punya. Kenapa? Karena Edis ini sekarang juga belum punya asilum. Itu kan dia harus mengurus perpanjangan visa dan segala macam Bunda ya. Nah, nanti bisa dicegel di situ dengan laporan yang banyak, apalagi kalau umat Muslim mau melaporkan soal gerakan Edis yang membahayakan itu di kedutaan atau di kantor imigrasi Bunda ya. Jadi bisa laporkan. Oh nggak usah ya? Jangan. Oh nggak perlu ya? Nggak perlu ikut-ikut. Kita cari Gitu. kesalahannya di sini aja. Kalian diam-diam gitu. aja di sana. Kalian nanti bergerak kalau mereka udah pulang. Oh gitu. Mau kalian demo, mau apa? Tapi saya mau yang damai, gitu loh. Paling tidak Jadi, Bunda itu bergerak di belakang sana, paling tidak bisa memulangkan Edis lah dengan apapun caranya ya Bunda ya. apapun caranya, benar. Iya, tapi nggak usah diomongkan Bunda, nanti malah bikin rame lagi Bunda. Jelas saya udah bilang sama grupnya Kristen maupun grup penghujat, grupnya yang berseberangan sama orang-orang Islam, yang murtadin, yang apa, saya udah jelaskan misi-misi saya di situ, bahwa saya tidak mau mengancam-mengancam, tidak pernah mengancam-mengancam, saya malah mau menolong karena mereka hidupnya di sini susah. Nah, demikian tadi kamu ini yang dimana Bunda Mila curhat ya. Dan kalau saya pribadi lebih baik senyap ya, lebih baik senyap dan ya gimana ya, karena ini perihal masalah sensitif gitu. Kalau menurut saya sih memang Bunda Mila ini kan ikut di ranah nimbrung di tempatnya orang-orang berdebat gitu ya di dunia apologet. Bunda Mila ini kan belum tahu sebenarnya dalamnya sumur itu seberapa, beliau kan belum tahu. Maka kalau saya cermati dari narasi-narasinya ini tadi cenderung beliau ini mau menunjukkan
ini loh saya, kalian harus tahu siapa saya gitu ya. Itu yang apa namanya membuat saya sedikit kecewa sebenarnya ya. Eh, Terus bagaimana orang-orang yang beliau sampaikan, yang beliau kenal itu kami kenal gitu ya. Kami kenal baik gitu. Jadi tidak usah ini itu sebenarnya lebih baik senyap, diam ya kan. Kita telusuri ya kalau memang dana itu ada, kemampuan ada, telusuri, senyap, diam. Nah, jadi kalaupun berhasil juga tidak apa tidak akan membuat apa namanya permusuhan dan itu menjadi kejutannya kan. Kalau tidak berhasil kita tidak malu kan itu. Jadi slow santai gitu. Saya agak ini sih tadi agak nonton ini menonton kesaksian Bunda Mila ini apa pernyataan-pernyataan dari Bunda Mila ini saya simpulkan beliau ini awam. Sesungguhnya dalam hal agama pun beliau ini tidak ini pengetahuan Islamnya kurang. Terus apa namanya cara permainan yang sifatnya apa namanya konflik. Kalau Rudy Hannes katakan konflik manajemen gitu itu beliau tidak menguasai dan nampaknya beliau ini cenderung ingin menonjolkan siapa dirinya. Ini loh saya gitu. Terus kalian harus tahu bahwasanya ini loh saya itu sih. Jadi itu sebagai kelemahan Bunda Mila sebenarnya ya. Tapi ya mudah-mudahan beliau tidak akan berlarut-larut dengan hal itu ya, lalu menyadari bahwasanya apa yang beliau buat itu adalah sebuah kesalahan ya. Kalau menurut saya itu sebuah kesalahan ya. Terus ya kurangilah artinya terlalu artinya narsis itu kurangi sedikit biar tidak jadi fitnah ya, karena beliau ini kan seorang perempuan yang akan mendatangkan fitnah dari segala sisi kan itu ya. Jadi itu saja sih kalau saran saya. Ya hanya Allah yang tahu lah ya. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya Iru ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي